on, please stop. We lose, you win. Please stop. Situasi dunia belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita intip jeroan militer negara-negara besar, teknologinya sudah bukan level rudal biasa lagi. Dari torpedo yang bisa menciptakan tsunami radioaktif, hingga algoritma kecerdasan buatan yang bisa memburu targetnya secara mandiri. Berikut adalah 7 senjata paling mengerikan di muka bumi apabila Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah. Kita mulai dari sang raja kiamat milik Rusia. Inilah RS-25 Sarmat, atau yang lebih dikenal dunia sebagai Satan II. Bukan sekedar rudal balistik biasa. Ini adalah senjata nuklir paling kuat yang pernah diciptakan manusia hingga saat ini. Kecepatan terbangnya mencapai 15.000 mil per jam, atau sekitar 20 kali kecepatan suara. Artinya, ia bisa menghantam target di belahan bumi lain hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Yang membuat Satan II sangat mengerikan adalah teknologi MIRV. Salah satu rudal ini membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang bisa memisah di luar angkasa dan menyerang 15 target berbeda secara bersamaan. Bayangkan, 15 kota besar bisa hancur lebur hanya dengan satu kali peluncuran. Tidak ada sistem pertahanan udara di dunia saat ini yang mampu mencegat serangan sebanyak dan secepat itu. Daya ledaknya pun tidak main-main. Para ahli militer menyebut bahwa satu unit Satan II sanggup melenyapkan area seluas negara Inggris atau Prancis dalam sekejap. Ia dirancang untuk menembus segala jenis perisai rudal, menjadikan jarak ribuan kilometer antara benua terasa tidak berarti lagi di depan moncong senjatanya. Satan II adalah pengingat bahwa di era perang modern, kehancuran total hanyalah soal menekan satu tombol, sebuah senjata yang diciptakan agar tidak ada satupun pihak yang berani memulai perang nuklir. Jika Satan II mengancam dari langit, senjata yang satu ini bersembunyi di kegelapan samudera. Kenalkan, Poseidon. Sebuah drone bawah laut bertenaga nuklir milik Rusia yang dijuluki sebagai torpedo kiamat. Senjata ini bisa bergerak mandiri di kedalaman 1000 meter, membuatnya hampir mustahil untuk dideteksi oleh sonar atau radar laut manapun. Berbeda dengan torpedo biasa, Poseidon membawa hulu ledak nuklir raksasa berkekuatan hingga 100 megaton. Jika diledakkan di lepas pantai, ia tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi memicu tsunami radioaktif setinggi 500 meter. Gelombang raksasa ini akan menyapu bersih kota-kota pesisir dan menenggelamkan peradaban dalam hitungan detik. Kengerian sebenarnya bukan cuma pada hantamannya. Air laut yang dibawa tsunami ini sudah terkontaminasi radiasi tingkat tinggi. Tanah yang diterjang tidak akan bisa dihuni lagi selama ratusan tahun. Poseidon dirancang bukan untuk bertempur, tapi untuk menghapus akses sebuah negara terhadap laut mereka selamanya. Inilah predator paling sunyi di dunia, sebuah senjata yang membuktikan bahwa ancaman paling mematikan bagi umat manusia justru datang dari tempat yang paling kita anggap tenang, kedalaman samudera. Di posisi ketiga ada senjata yang bikin semua sistem pertahanan dunia jadi terlihat kuno, rudal hypersonic. Teknologi ini dipelopori oleh Rusia melalui rudal Avangard dan diikuti ketat oleh China dengan DF-17. Senjata ini mampu melesat hingga 27 kali kecepatan suara. Membentuk jarak antara benua bisa ditempuh hanya dalam hitungan menit. Apa yang membuatnya jadi mimpi buruk bagi Amerika dan sekutunya bukan cuma kecepatannya, tapi kemampuannya untuk bermanuver. Tidak seperti rudal biasa yang jalurnya melengkung kaku. Rudal hypersonic bisa berbelok tajam di atmosfer. Ini membuat sistem perisai rudal tercanggih sekalipun tidak bisa mengunci target atau memprediksi arah datangnya serangan. Bahkan tanpa hulu ledak nuklir, energi kinetik dari benturan benda secepat ini sanggup menghancurkan kapal induk dalam sekali hantam. Namun, baik Rusia maupun Cina sudah menyiapkan opsi untuk memasang nuklir di ujungnya. Ini adalah senjata yang memaksa musuh menyerah sebelum mereka sempat menyadari bahwa serangan telah diluncurkan. Dengan hadirnya teknologi hypersonic, aturan perang telah berubah total. Siapa yang paling cepat memukul, dialah yang akan menang. Karena senjata ini benar-benar tidak bisa dihentikan oleh siapapun saat ini. Di posisi keempat, kita membahas senjata yang paling licik karena tidak kasat mata, senjata biologis. Kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina diketahui memiliki laboratorium biosecurity level tingkat 4 yang menyimpan patogen paling mematikan. Senjata ini dirancang bukan untuk menghancurkan gedung, tetapi untuk memusnahkan populasi secara diam-diam. Kengerian utamanya terletak pada rekayasa genetik. Ilmuwan militer bisa memodifikasi virus seperti antraks, smallpox, atau virus baru yang jauh lebih menular dan kebal terhadap vaksin yang ada.
Jika disebarkan melalui udara di kota besar, virus ini bisa memicu pandemi buatan yang melumpuhkan sebuah negara hanya dalam hitungan hari tanpa ada satupun ledakan yang terdengar. Senjata biologis menciptakan kekacauan total. Sistem kesehatan akan kolaps, ekonomi hancur, dan kepanikan massal akan menghancurkan moral bangsa dari dalam. Yang paling menakutkan, seringkali sulit untuk membuktikan siapa yang pertama kali melepaskannya, karena ia bekerja seperti penyakit alami yang sangat agresif. Inilah metode perang paling kejam di era modern, di mana musuh yang paling mematikan bukanlah peluru atau rudal, melainkan organisme mikroskopis yang tidak bisa kita lihat, namun bisa mengakhiri peradaban. Di posisi kelima, kita masuk ke era perang masa depan, senjata energi terarah. Amerika Serikat dan Cina saat ini sedang berlomba menyempurnakan teknologi laser berkekuatan tinggi ini. Berbeda dengan senjata api, senjata ini menggunakan gelombang elektromagnetik atau laser yang bergerak secepat cahaya untuk melumpuhkan target secara instan. Kengerian utamanya adalah presisi dan kecepatannya. Senjata laser ini bisa membutakan satelit mata-mata di orbit bumi atau membakar mesin drone dan rudal di udara dalam hitungan detik tanpa suara. Selain itu, ada juga teknologi EMP atau denyut elektromagnetik yang bisa mematikan seluruh jaringan listrik dan perangkat elektronik di sebuah kota, membuat musuh kembali ke zaman batu secara instan. Bayangkan sebuah perang di mana tidak ada ledakan besar, tapi tiba-tiba semua komunikasi terputus, internet mati, dan kendaraan tidak bisa berjalan. Tanpa teknologi, sebuah militer modern akan lumpuh total dan kehilangan arah. Inilah senjata yang membuat pertahanan fisik menjadi sia-sia karena ia menyerang jantung dari peradaban digital kita. Senjata energi terarah membuktikan bahwa di masa depan, siapapun yang menguasai spektrum cahaya dan gelombang elektromagnetik, merekalah yang akan mengendalikan jalannya peperangan. Di posisi keenam ada senjata konvensional paling mematikan yang pernah diciptakan manusia, bom termobarik atau sering disebut bom vakum. Rusia memegang rekor dengan FOAB, bom non-nuklir terkuat di dunia, sementara Amerika Serikat memiliki MOAB. Senjata ini diciptakan untuk satu tujuan, menghancurkan apapun yang bersembunyi di tempat paling aman sekalipun. Cara kerjanya sangat mengerikan. Saat meledak, bom ini menyebarkan awan aerosol bahan bakar ke udara, lalu memicunya hingga menciptakan ledakan bola api raksasa. Ledakan ini menyedot seluruh oksigen di area sekitar untuk memperkuat daya ledaknya, menciptakan ruang hampa udara atau vakum yang sangat ekstrim dalam radius yang luas. Bagi mereka yang bersembunyi di dalam bunker atau terowongan bawah tanah, tidak ada tempat lari. Gelombang kejutnya akan menghancurkan organ dalam, terutama paru-paru, karena perbedaan tekanan yang luar biasa. Bom ini tidak hanya membakar, tapi secara harfiah menyiksa korbannya dengan menghilangkan udara yang mereka hirup. Termobarik adalah senjata yang membuktikan bahwa tanpa nuklir sekalipun, manusia telah menciptakan cara yang sangat brutal untuk melenyapkan satu sama lain dari muka bumi. Di posisi terakhir, kita menghadapi ancaman yang paling sulit diprediksi, senjata AI otonom. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Israel sedang memimpin pengembangan robot pembunuh dan kawanan drone yang ditenagai kecerdasan buatan. Senjata ini tidak lagi membutuhkan kendali manusia. Mereka bisa berpikir, berburu, dan memutuskan siapa yang harus mati secara mandiri. Kengerian utamanya adalah kecepatan dan ketepatannya. Bayangkan ribuan drone kecil yang dilepaskan ke sebuah kota, memindai wajah setiap orang, dan mengeksekusi target spesifik tanpa suara. AI tidak memiliki rasa takut, rasa ragu, apalagi empati. Mereka bekerja berdasarkan algoritma murni yang tidak bisa dinegosiasi di tengah medan tempur. Masalah terbesar muncul jika sistem ini mengalami error atau terkena peretasan. Tanpa adanya moral manusia tanpa rantai komando, sebuah kesalahan algoritma bisa memicu pembantaian massal yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan lagi soal siapa yang menekan pelatuk, tapi soal apa yang terjadi ketika mesin mulai memutuskan jalannya sejarah manusia. Senjata AI adalah babak baru dalam peperangan modern, di mana kemenangan bukan lagi soal keberanian tentara, melainkan soal siapa yang memiliki algoritma paling mematikan di dunia. Melihat semua teknologi mematikan tadi, satu hal menjadi jelas. Perang dunia di masa depan bukan lagi soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang teknologinya paling menghancurkan. Seperti kata Albert Einstein, "Saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan di Perang Dunia Ketiga, tapi Perang Dunia Keempat akan menggunakan kayu dan batu." Lalu yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah kita benar-benar siap menghadapi hari di mana teknologi-teknologi tersebut akhirnya digunakan?